Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin, wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, yang pertama kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan untuk bisa bangun dari tidur-tidur kita. Kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menyambut seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menerima sholat kita dan juga amal-amal saleh kita yang lainnya, dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa mungkin di musalla ini, setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di hari Ahad, duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat. Apalagi kita akan mengkaji tentang wasiat-wasiat Allah yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim tentang pentingnya tauhid. Semoga Allah kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Dan memang harus ada azam seperti itu. Kita datang untuk mendengarkan ilmu syar'i agar kita bisa mengambil manfaat, yang dengan itu kita bisa membangun amal di atasnya. Karena demikianlah kebiasaan para ulama terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah yang wafat pada tahun 200 sekian Hijriah. Beliau mengatakan kana talibul ilmi fi ma madha, bahwa kebiasaan para penuntut ilmu di masa lalu, yasma'ul ilma liya'lam wa ya'lamu liya'mal wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'. Bahwa kebiasaan para penuntut ilmu di masa lalu, mereka datang untuk mendengarkan ilmu liya'lam, agar dengan itu mereka bisa mengetahui kebenaran, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Yasma' liya'lam, mereka mendengar untuk bisa mencari tahu. Wa ya'lamu liya'mal, dan mereka mencari tahu untuk bisa mengamalkannya.
wa yatafaqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa', dan mereka terus belajar, terus mengaji untuk bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka kaji dan juga bisa memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Maka begitu pula seharusnya prinsip kita dalam mengaji. Kita mendengar ilmu untuk kita tahu untuk kita bisa mengamalkannya, kemudian kita berupaya untuk bisa mengambil manfaat dari setiap ilmu yang kita dapat, plus juga insya Allah kita juga akan bisa memberikan manfaat buat manusia-manusia yang lainnya, wabil khusus mereka-mereka yang berada dalam tanggungan kita, berada dalam tanggung jawab kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, dan yang lainnya. Baik ikhwan fiddin, azanillahu iyyakum, seperti yang mungkin telah dipublish oleh pihak Musalla Al-Ikhlas, bahwa di kesempatan kali ini kita akan mengkaji wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait tentang urgensi tauhid. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya tauhid di dalam Al-Qur'an, dan kita akan bahas sebagiannya. Yang pertama, konten ayat yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah ayat yang termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu ayatnya. Sekarang mari kita kaji makna per makna yang ada dalam ayat ini. Wa qada, dalam bahasa Arab, qada itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah amara, yang artinya memerintahkan, dan yang kedua adalah wassa, yang artinya mewasiatkan. Sehingga makna ayat ini, wa qada, telah mewajibkan, telah memerintahkan, telah mewasiatkan. Siapa yang mewasiatkan di sini? Rabbuka, Rabbmu. Ketika disebut kalimat Rabb, maka maksudnya adalah siapa? Allah. Karena Rabb itu merupakan salah satu al-ismul a'zam, nama Allah yang agung. Salah satu nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sangat senang ketika ada hambanya yang memanggilnya, yang menyerunya dengan nama ini. Maka dari itu banyak kita dapatkan lapal-lapal doa yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan pemanggilan nama ini. Ya, kita sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana innana amanna, Rabbana faghfir lana dzunubana, Rabbana yang lainnya. Kenapa setiap kali ada lapal-lapal doa diawali dengan penyebutan nama ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala amat suka dipanggil dengan nama ini. Allah suka ketika ada seorang hamba memanggilnya, menyerunya dengan menggunakan nama ini, Rabbana atau Rabbi. Kenapa? Karena Rabb itu dalam bahasa Arab adalah satu nama yang memiliki banyak makna. Kalau kita rujuk kembali kaji makna Rabb di dalam bahasa Arab, maka kita akan dapatkan bahwa Rabb dalam bahasa Arab itu memiliki makna Al-Khaliq, yang artinya pencipta. Yang kedua, dalam bahasa Arab Rabb itu bisa memiliki makna Al-Malik, yang artinya merajai, yang maharaja. Yang ketiga, dalam bahasa Arab Rabb itu bisa memiliki makna Al-Mudabbir li jami'il umur, yang mengatur segala urusan,
yang mengatur seluruh alam semesta. Rabb memiliki mana Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta yang merajai segala sesuatu, yang mengatur alam semesta. Sehingga ketika kita memanggil Allah dengan kalimat Rabbana atau Rabbi, seakan-akan kita mengatakan, wahai Tuhanku, Rabbku yang maha pencipta. Wahai Rabbku yang merajai segala sesuatu. Wahai Rabbku yang mengatur seluruh alam semesta. Semua makna-makna ini terangkum pada satu nama, yaitu pada kalimat Rabb. Makanya sekali lagi Allah suka dipanggil dengan nama ini. Maka ketika disebut kalimat Rabbmu, maka jelas yang dimaksud adalah Allah. Sehingga makna ayat ini adalah Rabbmu telah mewasiatkan kepadamu. Rabbmu telah memerintahkan kepadamu. Sekarang apa yang Allah wasiatkan kepada kita dalam ayat ini? Mari kita dengar, mari kita simak, dan mari kita berupaya untuk melaksanakannya. Karena ini merupakan wasiat Allah. Toh kita tidak menjalankan wasiat bapak kita saja, kita nggak enak. Kita nggak menjalankan wasiat bapak kita aja, kita merasa menjadi anak yang berdosa. Sebelum wafat bapak pernah berpesan, nanti kalau bapak wafat tolong ini. Tolong kerjakan ini. Tolong kau lakukan ini. Itu wasiat bapak kita. Setelah bapak kita meninggal dunia, kita abaikan wasiat tersebut. Apa yang terjadi pada hati kita? Ngerasa gak enak, ngerasa bersalah, ngerasa berdosa. Dan memang dalam Islam sendiri wasiat itu harus ditunaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama kita. Kalau apa yang diwasiatkan oleh orang yang kita cintai sebelum meninggalnya adalah sesuatu yang bertentangan, gak boleh kita jalankan, gak boleh kita tunaikan. Tapi selama yang diwasiatkan adalah sesuatu yang tidak terlarang, perlu, wajib kita sebagai anak untuk menjalankan wasiat bapak kita. Tapi kalau terlarang, gak boleh. Nanti kalau bapak meninggal, kuburkan bapak di dalam masjid, gak boleh kita tunaikan. Nanti kalau bapak meninggal, saat kamu bawa bopong bapak dari rumah ke kuburan, nanti bapak ini diiringi dengan petasan, atau dengan rebana, dengan tabuhan-tabuhan, nggak boleh ditunaikan. Nanti kalau bapak meninggal, serahkan semua kekayaan bapak untuk disedekahkan, gimana tuh? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Harusnya berapa? 1/3. Sepertiga. Bapak minta setengahnya, sedekahkan. Gak boleh kita tunaikan. Kita cukup mensedekahkan 1/3 saja. Jadi harta yang dikeluarkan untuk sedekah itu, untuk yang wasiat itu 1/3. Nabi mengatakan az-zulusu wa zulusu katsir. 1/3. Sisanya untuk jadi harta warisan. Gak perlu kita sedekahkan semuanya walaupun si bapak berwasiat. Kenapa? Apa yang disebutkan bertentangan dalam ajaran agama kita. Jadi intinya selama tidak bertentangan, kita sebagai anak harus menunaikan wasiat bapak kita. Nah ini ada wasiat Allah. Kalau kita begitu besar perhatian kita terhadap wasiat bapak kita, maka kita harus lebih perhatian lagi terhadap wasiat Allah. Kalau kita merasa berdosa tidak menunaikan wasiat ayah kita harus lebih merasa berdosa lagi di saat kita mengabaikan dan tidak mengamalkan wasiat Allah. Dan di ayat ini surat Al-Isra ayat 23 Allah berwasiat kepada kita tentang 2 perkara. Mari kita simak. Yang pertama, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Kita lihat di situ sighahnya sighah larangan. Kita diwasiatkan oleh Allah untuk tidak beribadah. Dan ini merupakan salah satu ayat yang dipegang oleh para ulama untuk membangun sebuah kaidah yang masyhur dalam agama kita. Apa itu? Tentang tidak bolehnya seseorang beribadah kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan. Mereka mengatakan al-aslu bil ibadati at-tahrim. Asal pada ibadah itu hukumnya adalah apa? Haram.
Hakikatnya ibadah itu haram. Hukum asal pada ibadah itu adalah haram. Kenapa di sini Allah katakan jangan kalian beribadah? Jangan itu larangan. Larangan itu berarti haram. Hukum asal ibadah itu dalam Islam haram. Tidak seperti hukum-hukum yang lainnya. Ketika masalahnya adalah masalah yang tidak bersangkutan dengan masalah ibadah, maka hukum asalnya adalah apa? Mubah, boleh. Makanan apapun boleh kita makan. Minuman apapun boleh kita minum. Pakaian apapun boleh kita pakai. Pada hakikatnya semua makanan, semua minuman, semua pakaian, segala apapun boleh hukum asalnya. Kecuali sesuatu yang diharamkan dalam agama kita, baru boleh, nggak boleh kita lakukan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka segala apapun boleh kita lakukan selama bukan ibadah. Maka mereka yang mengharamkan sesuatu perlu kita tuntut untuk mendatangkan dalil. Jadi yang wajib mendatangkan dalil adalah mereka yang mengharamkan, bukan orang yang menghalalkan. Dalam masalah makanan nih, ketika ada orang mengharamkan makanan, kewajibannya adalah apa? Yang mengharamkan wajib mendatangkan dalil, bukan yang membolehkan makanan yang mendatangkan dalil. Gak bisa kita mengatakan, kamu mengatakan makan martabak boleh, mubah. Mana dalil tentang bolehnya kita makan martabak? Gak akan kita dapatkan. Justru Anda yang mengharamkan makanan ini yang wajib mendatangkan dalil. Kenapa? Karena asal segala sesuatu, makanan, minuman, pakaian, hukum asalnya mubah. Ketika Anda melarang, wajib datangkan dalil. Itu hukum asal dari segala sesuatu. Berbeda dengan masalah ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram. Maka Anda yang membolehkan ibadah wajib mendatangkan dalil. Ya. Jadi mereka yang mengatakan ini ibadah yang benar, mereka yang wajib mendatangkan dalil, bukan mereka yang mengatakan bahwa ibadah ini tidak benar. Jadi di ayat ini sekali lagi Allah melarang kita untuk beribadah. Ya. Illa iyyah, kecuali iyyahu, ibadah itu kita persembahkan hanya untuk Allah, baru bernilai ibadah. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa prinsip ibadah itu ada 3. Yang pertama, ibadah itu harus lillah. Yang kedua, ibadah itu harus fillah. Dan yang ketiga, ibadah itu harus billah. Lillah pakai lam, fillah pakai fi, billah pakai ba. Apa maksudnya? Yang pertama adalah lillah. Lillah itu artinya untuk Allah. Ibadah hukum asalnya haram, nggak boleh kita kerjakan kecuali ketika ibadah itu kita persembahkan untuk Allah, baru akan bernilai ibadah. Maka setiap peribadatan yang ditujukan untuk selain Allah, maka selain orang yang melakukannya tidak berpahala, maka dia juga pasti akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ibadahnya tidak lillah. Doa itu ibadah yang ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala. Tapi ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada penghuni kubur, dia berdoa kepada penguasa laut ini dan laut itu, dia berdoa kepada penghuni gedung ini, dia berdoa kepada penghuni pohon angker ini. Doanya ditujukan kepada selain Allah. Maka apa yang terjadi? Doa-doa yang dia panjatkan terhitung pahala yang berpahala atau dosa? Dosa. Bukan hanya tidak berpahala ibadahnya itu, malah dosanya ibadahnya dosa. Ibadah yang mendatangkan dosa. Loh, dia kan ibadah, sedang berdoa. Doa itu ibadah. Kenapa berdosa? Jawabannya, karena ibadahnya tidak lillah. Jika kita mau ibadah-ibadah kita berpahala, jika kita mau ibadah-ibadah kita mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah, pastikan setiap ibadah kita adalah lillah. Salat kita,
doa kita. Kalau kita mau doa-doa yang kita panjatkan bernilai ibadah yang mendatangkan pahala, maka pastikan setiap doa-doa yang kita panjatkan kita tujukan hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Apapun gak boleh kita jadikan sebagai sarana kita, tempat kita meminta selain Allah, itu gak boleh. Korban itu ibadah. Menyembelih binatang ternak dalam rangka mendekatkan diri itu ibadah. Tapi ketika kita dengan korban tersebut kita ingin menjadikannya sebagai sesembahan kepada selain Allah, sebagai pesugihan kepada selain Allah, maka jadilah apa yang kita lakukan adalah sebuah perbuatan dosa besar. Ya. Tapi ketika korban itu dia alirkan darah binatang ternak untuk Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dengan jenis-jenis binatang yang telah ditentukan, maka jadilah itu sebagai sebuah ibadah yang besar. Seperti saat kita menyembelih kambing, sapi pada saat Idul Kurban 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apa yang kita lakukan dari mengalirkan darah binatang ternak adalah sebuah ibadah yang besar, sebuah ibadah yang agung. Korban itu ibadah. Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah salatku dan korbanku. Allah sandingkan korban itu dengan salat, menunjukkan bahwa begitu besar ya nilai dari ibadah bernama kurban. Maka ketika korban itu kita persembahkan kepada penguasa Laut Selatan misalkan, kita potong kambing, kita potong kerbau, yang kemudian kepalanya kita hanyutkan sebagai bentuk sesembahan, sebagai bentuk sugihan dan lain sebagainya, maka jelas itu merupakan sebuah perbuatan yang haram. Loh, bukankah korban itu ibadah, kok jadi haram? Kita katakan karena korbanmu bukan untuk lillah. Coba untuk lillah menjadi sebuah ibadah besar. Tapi ketika li ghairillah, selain Allah, maka apa yang kamu lakukan adalah sebuah ibadah yang diharamkan. Maka pastikan bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah apa? Lillah, untuk Allah. Yang kedua adalah apa? Fillah. Fillah itu maksudnya fi syariatillah, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan petunjuk Allah yang Allah ajarkan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan nilai ini juga. Ya, nggak cukup ibadah itu yang penting untuk Allah. Tapi tata caranya jauh dari bimbingan Rasulnya, itu gak benar. Ya. Setiap ibadah yang kita lakukan, yang pertama pastikan lillah, yang kedua pastikan sudah sesuai dengan syariat Rasul kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena Allah utus Nabi kita untuk apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Kalau seseorang boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan seleranya masing-masing, terserah kamu mau ibadah kepada Allah dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, terserah. Kalau prinsip ibadah seperti itu, ngapain Allah harus utus para nabi? Ya. Untuk apa Allah utus para nabi kepada kita? Untuk apa Allah utus Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah kita? Kalau ternyata kita bebas beribadah kepada Allah sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan selera kita. Untuk apa Allah utus para rasul? Diutusnya para rasul untuk membimbing manusia, mengajarkan manusia tentang cara-cara yang benar untuk bisa mewujudkan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu nggak boleh sesuai selera. Ya, dasar ibadah itu adalah dalil. Ada dalilnya, jalankan. Gak ada dalilnya, jangan dijalankan. Kenapa? Karena hukum asal dari setiap ibadah adalah haram. Ketika ibadah kita tidak lillah, atau ketika ibadah kita jauh dari syariatillah, maka apa yang kita lakukan bukan bernilai ibadah. Sekalipun dalam pandangan mata kita ini suatu yang baik, sekalipun amalan ini dalam anggapan banyak orang adalah amalan yang baik, maka ketika amalan itu jauh dari petunjuk Rasul, tidak sesuai dengan syariat Allah, apa yang dilakukan adalah sebuah dosa, bukan sebagai sebuah ibadah yang mendatangkan pahala di sisi Allah. Maka ini juga poin penting, ya, bahwa ibadah itu gak cukup cuma lillah, tapi ibadah juga perlu
fi syariatillah. Untuk bisa tahu bahwa ini adalah ibadah yang sesuai dengan syariat Allah, ini adalah ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tentu saja kita butuh ilmu untuk itu. Dan untuk itulah kita belajar, mencari tahu tentang mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, mana yang batil, mana yang hak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan itu bisa kita ketahui dari apa? Dari kita mengaji, dari kita belajar. Makanya Nabi wajibkan setiap kita untuk apa? Belajar. Thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena ilmu itu adalah dasar yang kemudian kita bisa membangun amal di atasnya. Maka ketika kita membangun amal di atas sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, itu adalah sebuah ibadah yang rapuh, yang akan mudah gugur, tidak mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, wajib mengikuti bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lillah fillah. Tadi yang ketiga apa? Billah. Ba di sini maksudnya adalah ba al-isti'anah. Ya, memohon pertolongan. Maksudnya apa? Bahwa kita dalam ibadah itu butuh bantuan Allah, butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan Allah. Kita nggak bisa beribadah kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Maka perlu kiranya kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam mewujudkan ibadah, dalam menjalankan ibadah. Karena nggak mungkin kita bisa mewujudkan ibadah tanpa pertolongan Allah. Ibadah itu butuh isti'anah. Barangkali itulah rahasia kenapa Allah satukan antara ibadah dengan isti'anah pada surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Iyyaka na'bud, itu ibadah. Wa iyyaka nasta'in, itu isti'anah. Allah sandingkan di ayat tersebut antara ibadah dengan isti'anah. Ini menjadi sebuah isyarat bahwa sejatinya kita nggak akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kecuali dengan bantuan dan pertolongan darinya. Sekedar badan yang sehat, sekedar fisik yang kuat belum menjadi modal utama orang bisa beribadah kepada Allah. Buktinya bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Betapa banyak orang yang badannya sehat walafiat tapi dia gak sholat. Di bulan Ramadan badannya sehat, fisiknya kuat, gak puasa. Kita lihat juga banyak orang yang Masya Allah kaki-kakinya kuat tapi gak mampu dia langkahkan ke masjid. Tapi untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya, semangat dia. Begitu mudah kaki itu dia langkahkan. Begitu mudah kaki itu dia ayunkan. Untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Untuk tujuan shopping, untuk tujuan traveling, untuk tujuan mendaki gunung, untuk tujuan jalan-jalan dan lain sebagainya. Begitu mudah kedua langkah kakinya itu dia ayunkan. Tapi di saat kedua kaki yang kuat itu dia bawa ke masjid, dia langkahkan ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin, kaki itu begitu berat seakan-akan tertanam di dalam tanah. Enggak sedikit orang yang seperti ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan sekedar badan sehat, fisik kuat, anggota badan yang normal, enggak menjadi modal yang cukup untuk bisa beribadah. Perlu apa ibadah itu? Bantuan Allah. Karena itu di salah satu wasiat yang Allah wasiatkan kepada Mu'adz, yang berarti wasiat ini juga untuk kita. Satu saat Nabi pernah memegang pundak Mu'adz bin Jabal maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku amat sangat mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan di penghujung salatmu untuk mengatakan 3 hal ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
syukrika wa husni ibadatika. Satu doa yang masyhur yang kita sudah hafal insyaallah. Ya. Ini wasiat Nabi ini. Wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk mengatakan doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa inti dari doa itu? Inti dari doa itu adalah minta bantuan Allah. Minta pertolongan. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Kita tahu sejatinya zikir ini kan sebuah amalan yang mudah. Amalan yang ringan. Gak berat. Gak sampai mencucurkan keringat kita untuk bisa mengerjakannya. Bahkan kita gak perlu membayar sepeser pun untuk bisa mengamalkannya. Mudah, ringan, gampang. Sekalipun ini merupakan sebuah amalan yang ringan, tapi akan tetap terasa berat bagi orang-orang yang belum Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukannya. Ya, kalau cerita sana, cerita sini, bicara sana, bicara sini, mulut ini kuat ngomong berjam-jam. Ya. Tapi ketika kita fokuskan 5 menit, 10 menit, baca 4 kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau membaca 2 kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. 2 kalimat khafifatani 'alal lisan, begitu ringan dan mudah diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, mudah ringan diucapkan, tapi sejatinya itu merupakan sebuah amalan yang memiliki timbangan yang sangat berat nanti pada timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ringan diucap, berat timbangannya. Habibatani ila rahman. Selain itu 2 kalimat ini juga amal sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah, ringan. Kita fokuskan 5 menit, berat. Tapi untuk bicara yang lainnya, berjam-jam kita mampu. Berjam-jam kita kuat. Sekalipun amalan yang ringan, tetap terasa akan berat. Kalau apa? Kalau Allah tidak memberikan taufik, kekuatan, kemudahan, dan bantuan kepada seseorang. Maka untuk bisa berzikir, kita butuh bantuan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Apalagi? Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu. Ya. Syukur lebih berat lagi. Karena yang namanya syukur itu gak cukup kita dapat nikmat, senang. Dapat nikmat, baca alhamdulillah. Betul, itu bagian daripada syukur. Tapi esensi syukur itu bukan di situ. Esensi syukur yang sejatinya adalah apa? Al-isti'anatu biha ala mardatillah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pemberian Allah untuk bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi. Harta yang ada pada kita, rumah yang ada pada kita, kendaraan yang ada pada kita. Bagaimana caranya kita berpikir harta ini, kendaraan ini memfasilitasi kita. Untuk apa? Untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Ya. Kendaraan, ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Membawa kita pada tempat-tempat yang Allah cintai. Ya mungkin kalau nggak ada kendaraan kita nggak bisa sampai sini. Apalagi misalkan tempat-tempat kajian yang jauh. Tapi dengan adanya kendaraan, rezeki yang Allah karuniakan, kita manfaatkan untuk bisa membawa kita pada tempat-tempat yang baik. Itulah esensi. Dan itu berat. Yang ada adalah apa? Orang banyak memanfaatkan pemberian Allah untuk apa? Untuk bermaksiat kepadanya. Dia punya uang, dia manfaatkan uangnya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia manfaatkan penikmat itu untuk bermaksiat kepada sang pemberi nikmat. Dan itu yang banyak. Sangat sedikit orang yang mampu memanfaatkan pemberian Allah untuk menopang ibadah dia kepadanya. Itu sedikit. Makanya orang bersyukur itu banyak atau sedikit? Sedikit. Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur, yang memanfaatkan pemberian Allah untuk menopang ibadah kepadanya.
Yang banyak terjadi memanfaatkan, menggunakan pemberian Allah untuk durhaka kepada Allah. Harta yang Allah berikan, ya, dia hambur-hamburkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kendaraan yang Allah berikan, menyampaikan dia pada tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ini ala husni ibadatik, bantu juga aku ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Ya, ingat husni, ya, ala husni ibadatik, bantu aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Ya, Allah katakan husni, bukan kasrati. Ya. Tidak mengatakan bantu aku untuk bisa banyak, tapi Allah katakan untuk husn, banyak, baik. Ya, bukan banyak tapi baik. Karena prinsip ibadah itu yang harus kita dahulukan adalah sisi kualitasnya. Bukan kuantitas yang kita kejar, tapi kualitas. Kualitasnya sudah benar, ya baru kita berpikir untuk menambah kuantitas. Jangan sebaliknya, kuantitas kita dahulukan, kemudian kuantitas kita dahulukan dengan menyampingkan kualitas. Yang penting banyak, enggak. Allah ya tuntut kita bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik, bukan bagaimana beribadah kepada Allah dengan banyak. Ya. Makanya dalam surat Al-Mulk ayat 2 apa? Allah katakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah enggak katakan ayyukum aktsaru amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah enggak katakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi yang Allah inginkan amalan yang hasan, amalan yang berkualitas, bukan amalan cuma sekedar banyak. Ya. Bagaimana mewujudkan amalan yang berkualitas? Yaitu amalan-amalan yang dilakukan lillah dan fillah tadi. Amalan dilakukan untuk Allah dan sesuai dengan syariat Allah, itu amalan berkualitas. Ketika sisi kualitas ini nggak ada, maka sebanyak apapun kuantitasnya nggak bernilai apa-apa. Amalannya banyak, tapi jauh dari petunjuk Nabi, nggak manfaat apa-apa amal itu. Yang akan memberikan manfaat adalah amalan yang baik. Ya. Ya, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Itu juga yang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Kahfi. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan siapa? Orang yang baik amalnya. Kalau amalnya baik, berkualitas, lillah dan fillah, Allah jamin Allah tidak akan sia-siakan amalnya. Pasti Allah berikan kepadanya balasan terbaik dari apa yang pernah dia pekerjakan. Tapi kalau amalnya cuma sekedar banyak, ya nggak menutup kemungkinan amal ini adalah amal yang sia-sia. Yang Allah jamin amal itu tidak akan Allah sia-siakan bukan amalan yang banyak. Tapi yang Allah jamin amal itu tidak Allah sia-siakan adalah amalan yang berkualitas. Lihat kembali dalam surat Al-Kahfi, inna la nudi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, pahala dari orang yang berbuat baik amalnya. Ya, bukan sekedar banyak. Baik. Jadi kembali ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Di ayat ini Allah wasiatkan kepada kita untuk tidak beribadah kepada apapun dan tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah. Dan itulah hakikat apa? Tauhid. Tauhid itu artinya apa? Kita tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tauhid itu adalah apa? Tauhid itu adalah kita persembahkan semua ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah, tidak kepada siapapun. Hatta kepada malaikat pun jangan pernah kita sembahkan ibadah kita untuk mereka. Hatta kepada para nabi pun gak boleh kita mempersembahkan ibadah kita kepada mereka. Gak boleh kita mintakan permintaan-permintaan kita, doa-doa kita hatta kepada malaikat terdekat atau kepada nabi yang Allah utus.
Ya, minta kesembuhan penyakit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dihilangkan dari berbagai macam kesulitan, bencana dan malapetaka kepada beliau. Minta syafaat kepada beliau tetap nggak boleh. Semua permohonan hanya untuk Allah. Ya. Jadi ketika kita minta kepada malaikat terdekat pun nggak boleh. Ya Jibril, berikan aku rezeki ya Jibril. Mintanya kepada Jibril. Jibril itu malaikat terdekat Allah, tetap nggak boleh. Ya Rasulullah, agifna, wahai Rasulullah, berikan permohonanmu kepada kami, bantuanmu kepada kami, hilangkan segala macam kesulitan dan kegelisahan yang menimpa kami. Dimintakan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, beliau adalah makhluk terbaik, manusia yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi. Tetap nggak boleh. Kalau minta kepada malaikat Jibril sebagai malaikat terdekat aja nggak boleh, minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang Allah utus aja nggak boleh, apalagi minta kepada selain mereka. Apalagi mintanya kepada orang yang udah mati. Ya. Perhatikan saat mereka meninggal dunia, ya, mereka mandi sendiri aja nggak bisa, perlu kita mandikan. Ya. Mereka pakai baju sendiri aja nggak bisa, perlu kita kafankan. Mereka pulang sendiri untuk ke tempat peristirahatan terakhir di kuburnya saja nggak bisa, perlu kita gopong. Ya. Nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa mengkafaninya sendiri, nggak bisa berjalan sendiri ke kuburannya, nggak bisa memendamkan dirinya sendiri. Perlu orang-orang bantuan dari orang-orang yang hidup. Ya. Kok lantas kemudian setelah dipendam kok minta kepada mereka? Ya, padahal kita tadi memandikannya, padahal kita tadi mengkafankannya, padahal kita tadi memboyongnya, padahal kita tadi mengkuburkannya. Setelah jasad ini terpendam, malah kita minta kepada penghuni kubur. Ya, di mana akal sehat kita kalau seperti itu? Makanya jelaslah bahwa memang kesyirikan itu memang merusak akal. Tidak mampu memanfaatkan akal sehat yang telah Allah berikan. Jadi ini wasiat pertama yang Allah katakan dalam ayat ini. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wasiat Allah yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi birrul walidain, bakti sama orang tua merupakan bagian daripada wasiat dan perintah Allah. Ketika kita tanya, kenapa kamu harus bakti sama orang tua? Cukuplah jawaban kita, karena Allah perintahkan ini sama saya. Ini yang harus menjadi pendorong utama saat kita bakti sama orang tua kita. Bahwa ini merupakan wasiat Allah. Ini merupakan perintah Allah. Dan bakti kepada orang tua merupakan salah satu dari mahasinuddin, kebaikan yang ada dalam agama kita. Betul bahwa perkara ini sifatnya itu sudah universal. Setiap agama memerintahkan, bahkan agama yang batil pun memerintahkan bakti sama orang tua. Masa agama yang enggak memerintahkan demikian? Ya. Agama-agama batil pun menyuruh pemeluknya untuk bakti baik sama orang tua. Masa agama yang benar enggak menyuruh demikian? Pasti. Sekalipun ini adalah sebuah kebaikan yang universal, tapi sekali lagi ini menunjukkan apa? Bahwa bakti sama orang tua merupakan bagian dari perintah Allah, wasiat Allah kepada kita. Cukuplah ini menjadi dorongan utama kita berbuat baik. Selanjutnya baru masalah-masalah yang lain. Saya bakti kepada orang tua karena saya ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka. Saya bakti sama orang tua karena saya merasa bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki ketulusan, yang mencintai saya dengan kecintaan yang tulus, kecuali siapa? Orang tua kita. Orang lain mungkin baik sama kita, ya ada unsurnya, ada sesuatunya, ada pendorongnya. Kadang nggak tulus, ya. Tapi baiknya orang tua sama kita itu adalah kebaikan yang sangat tulus. Ya. Sehingga ada sebuah anekdot mengatakan seorang anak pernah bertanya sama bapaknya, "Ya abi, wahai bapakku, mal farqu baina ibtisami wa ibtisamatuka?" Apa bedanya antara senyumku dengan senyummu?
Maka sang bapak mengatakan, anta tabtasim indama kunta sa'idan wa ana abtasim indama ra'aituka sa'idan. Mungkin engkau tersenyum di saat engkau bahagia, tapi aku tersenyum di saat melihatmu bahagia. Subhanallah. Jadi kita ini anak senyum, ketawa, senang saat kita melihat kita bahagia. Tapi tidak ada yang membuat hati orang tua bahagia melainkan di saat dia melihat anaknya bahagia. Saat anak bahagia, maka orang tua adalah mungkin orang pertama yang ikut mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi bagi orang tua kecuali di saat dia melihat apa? Melihat anaknya bahagia. Anak itu tersenyum saat dia bahagia, tapi senyum orang tua itu muncul di saat melihat anaknya bahagia. Menunjukkan apa? Ketulusan. Ya, cintanya sangat luar biasa. Bahkan kita bisa seperti ini pun nggak lepas dari pengaruh orang tua, nggak lepas dari jasa orang tua. Disadari atau tidak, langsung ataupun tidak langsung, kita bisa jadi orang seperti ini. Bisa ini, bisa itu, punya kedudukan ini, punya kedudukan itu, punya harta ini, punya harta itu. Nggak lepas dari apa? Dari peran orang tua kita, disadari atau tidak disadari. Maka wajar kalau Allah perintahkan kita bakti sama orang tua, ya, seperti itu. Ihsana dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Berbuat baik lewat waktu kita, berbuat baik lewat ucapan kita, berbuat baik lewat pelayanan kita, berbuat baik lewat harta kita, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita punya, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan buat kedua orang tua kita, ya, seperti itu. Ya, sekarang mari kita lihat beberapa faedah yang ada dalam ayat ini. Surat Al-Isra ayat 23. Kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, anna tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Tauhid merupakan perintah pertama yang Allah wajibkan atas umat manusia. Tidak ada kewajiban yang paling Allah wajibkan kepada kita melainkan kewajiban untuk senantiasa mentauhidkannya. Aujabul wajibat tauhidullah wajtinabus syirk. Kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi, dan dia merupakan, tauhid merupakan hak pertama atau kewajiban pertama. Wa huwa awwalul huquq, dan hak pertama yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah menunaikan hak Allah. Jadi begitu banyak kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita. Kita sebagai hamba Allah punya kewajiban terhadap Allah. Kita sebagai seorang suami punya kewajiban yang harus kita tunaikan pada istri kita. Di saat yang bersamaan kita sebagai seorang bapak punya kewajiban yang harus kita tunaikan pada anak-anak kita. Di saat yang bersamaan ya kita juga sebagai seorang karyawan, pegawai, kita punya kewajiban terhadap perusahaan kita. Mungkin ada di antara kita sebagai atasan punya kewajiban kepada bawahan. Mungkin ada di antara kita sebagai pekerja bawahan punya kewajiban terhadap atasan, dan begitu seterusnya. Ya. Apapun yang ada di pundak kita, siapapun kita punya kewajiban yang melekat di pundak-pundak kita. Banyak kewajiban kita. Kewajiban kita kepada anak kita, istri kita, perusahaan kita, orang tua kita. Dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dalam hidup ini, maka kewajiban yang paling wajib adalah menunaikan hak Allah. Ya. Apa hak Allah? Apakah Allah punya hak atas diri kita? Ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad. Saat Nabi memboncengi Mu'ad. Nabi pernah memboncengi Mu'ad di atas himar, keledai. Nabi tanya sama Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai hamba-hambanya. Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kemudian
Nabi mengatakan haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba ada dua. Perhatikan ya. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba ada dua. Dan kita harus tahu ini. Karena ini merupakan kewajiban yang paling wajib. Menunaikan kewajiban Allah lebih wajib daripada mewajibkan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Betul kita wajib menunaikan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan. Itu juga kewajiban. Tapi yang lebih penting adalah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Apa itu? Anta'buduhu. Ya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Itu hak Allah untuk kita ibadahi. Bahkan ibadah ini merupakan apa? Misi utama dari kehidupan kita. Tujuan utama Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk itu. Surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa ibadah itu merupakan tujuan utama dari keberadaan kita. Maka agar hidup kita tidak sia-sia, wujudkan tujuan ini dalam hidup kita. Ibadah kepada Allah dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya. Dan sudah barang tentu ibadah terbaik adalah apa? Menjalankan apa yang Allah wajibkan. Tadi itu mentauhidkan Allah itu kewajiban pertama. Kemudian apalagi kewajiban kita? Melaksanakan salat 5 waktu. Ya jangan lupa ini. Ya. Profesi apapun yang kita geluti, pekerjaan apapun yang kita lakoni, aktivitas apapun yang kita ikuti, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban ini. Ya. Kemudian apalagi kewajiban? Membayar zakat. Kalau Allah bentangkan kepada kita rezeki yang luas, kita punya simpanan emas atau punya tabungan di bank, ya, punya simpanan, punya tabungan uang yang sudah terpenuhi padanya 2 syarat, sudah mencapai nisab, kemudian sudah genap 1 tahun dalam hitungan tahun Hijriah, kita keluarkan zakat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kewajiban. Kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup, kemudian bakti sama orang tua, belajar ilmu agama, itu kewajiban yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung adalah apa? Menjalankan kewajiban. Allah mengatakan dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu alaihi." Tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Kita harus tahu apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian kita tunaikan kewajiban itu, maka jadilah itu sebagai sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan tujuan mulia itu. Untuk ibadah Allah ciptakan kita. Ibadah adalah hak Allah. Makanya Nabi katakan anta an ya'buduhu. Ya, hendaklah para hamba melaksanakan peribadatan dan ketundukan kepada Allah. Hak yang kedua, wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah untuk tidak diduakan. Hak Allah untuk tidak dijadikan sekutu-sekutu. Hak Allah untuk tidak dijadikan saingan siapapun. Ya. Itu adalah hak Allah. Selain kita beribadah kepada Allah, poin yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita tidak menduakan Allah dalam hal peribadatan. Poin ini gak lebih penting dari poin yang pertama, bahkan lebih penting. Ya. Kenapa? Karena ketika orang ibadahnya kepada Allah rajin, tapi hak yang kedua tidak mentauhidkan Allah, gak dia tunaikan. Ibadah kepada Allahnya rajin, doa kepada selain Allahnya juga rajin misalkan. Ibadah kepada Allah dia tunaikan. Tapi hak yang kedua, tidak menduakan Allah dalam hal peribadatan, tidak dia tunaikan. Dalam artian dia masih suka menjadikan saingan-saingan untuk Allah. Masih mencari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kadang-kadang dia doanya kepada Allah, di kesempatan yang lain doa juga kepada selain Allah. Tidak mewujudkan wasiat Allah, tidak mewujudkan hak Allah yang kedua, maka apa yang terjadi? Sia-sia amal ibadahnya yang pertama. Karena apa yang dia lakukan ketika orang tidak mewujudkan hak Allah yang kedua, artinya apa? Dia berbuat syirik. Dan syirik itu akan membinasakan semua amal.
menghanguskan semua amal. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik maka akan hanguslah amalmu, berantakan semua amalmu. Enggak akan manfaat semua amalmu. Dengan apa? Dengan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi. Ya, hak Allah ada 2 dan itu merupakan kewajiban yang paling wajib untuk kita tunaikan. Ya. Kalau kita merasa berdosa ketika tidak menunaikan kewajiban kita sebagai seorang kepala keluarga, ya, nggak memberikan nafkah anak kita, nggak memberikan nafkah istri kita merasa berdosa. Kita nggak menunaikan kewajiban kita sebagai suami, sebagai ayah, maka kita harus lebih merasa berdosa lagi di saat kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita merasa berdosa ketika tidak menunaikan kewajiban kita sebagai anak. Belum menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Apa yang terasa di hati kita? Merasa berdosa. Kenapa? Tidak menjalankan kewajiban saya sebagai anak. Harusnya kita lebih merasa berdosa lagi di saat kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hari-hari berlalu tanpa ada nilai ibadah yang kita lakukan. Hari-hari berlalu banyak kewajiban-kewajiban yang terabaikan. Kita tidak tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita harus lebih berdosa lagi. Ya. Kenapa? Karena hak Allah lebih harus kita dahulukan dibanding hak-hak yang lainnya. Nah, yang kedua, azamatu haqqil walidain. Jam berapa? 32 ya. Mungkin sampai 40, saya butuh 4 menit lagi. Azamatu haqqil walidain. Agungnya hak kedua orang tua. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan hak orang tua itu begitu agung dalam agama kita. Dari mana sisi pengambilan ini? Haitsu annallaha atafa haqqahu ma'ala haqqih. Ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan haknya. Ya. Di saat Allah mengatakan alla ta'budu illa iyyah, itu wasiat Allah untuk kita menunaikan haknya. Wa bil walidaini ihsana, itu perintah Allah kepada kita untuk menunaikan hak siapa? Kewajiban hak siapa? Hak orang tua. Allah sandingkan hak orang tua ini datang setelah hak Allah. Ini menjadi sebuah isyarat tentang agungnya hak orang tua, enggak boleh kita abaikan. Ya. Ketika kita bicara tentang bakti orang tua, jangan dikira namanya bakti itu cuma konsumsi anak-anak SD, SMP, SMA, remaja, tidak. Hatta kita yang sudah jadi bapak-bapak pun, ya tetap kewajiban bakti sama orang tua itu tetap ada. Kalau orang tua kita masih hidup, jelas baktinya, ya jelas caranya. Ya, kita hubungi mereka, kita kunjung mereka, kita berikan harta kita berikan waktu kita berikan pelayanan kita. Lantas bagaimana ketika orang tua telah tiada? Bakti tetap jalan terus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan orang tua kita. Minta kebaikan-kebaikan untuk mereka. Minta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Karena doa kita sebagai anak akan sangat bermanfaat buat orang tua kita yang telah tiada. Di kuburnya dan nanti juga di akhiratnya. Nabi mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti akan ada seseorang yang akan diangkat derajatnya begitu tinggi di surga. Ada orang diangkat derajatnya begitu mulia, begitu tinggi. Sampai dia sendiri gak percaya dengan kedudukannya. Gak percaya dengan tempatnya. Gak percaya dengan apa yang dia dapat. Mungkin dia merasa dulu waktu di dunia ibadahnya biasa-biasa saja. Kok dia begitu dimuliakan? Dia gak percaya dengan apa yang dia dapat. Sampai dia mengatakan anna li hadza. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kedudukan yang begitu mulia seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa ditinggikan derajatnya begitu tinggi seperti ini? Dia merasa dulu ibadahnya biasa-biasa saja di dunia. Tapi kenapa tempatnya begitu terhormat, begitu tinggi, begitu mulia? Yuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Wahai fulan,
Ini terjadi disebabkan istighfar yang senantiasa dibacakan oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Subhanallah. Jadi jangan dikira doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa ampunan kita untuk orang tua kita itu nggak manfaat. Jangan dikira nggak manfaat. Jangan dikira akan berakhir dengan sia-sia begitu saja. Tidak. Yang akan didapatkan manfaat itu saat mereka berada di alam kubur mereka. Lebih-lebih akan manfaat saat Allah kembali bangkitkan mereka dengan cara Allah sanjung, tinggikan derajat dan kedudukannya. Dengan apa? Dengan istighfar kita sebagai anak-anak yang saleh. Wajib. Sekalipun kita udah punya anak, sekalipun kita udah punya cucu, ya tetap kita harus ingat akan jasa dan bakti kita kepada orang tua kita. Kenapa? Hak mereka begitu agung karena Allah tempatkan kedudukannya setelah kedudukan Allah. Yang ketiga, wujubul ihsan ilal walidain, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua bijami anwa'il ihsan, dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan. Seperti tadi saya sampaikan, dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan pelayanan kita dan lain sebagainya. Bahkan kalau mungkin, kalau perlu kita bakti sama orang tua kita lewat anak-anak kita. Kita suruh anak kita untuk nengok kakeknya, ya, nengok neneknya, ya, kirimkan uang, kirimkan makanan nih, kasihkan nenekmu, kasihkan kakekmu, ya. Mungkin kita nggak bisa langsung lewat anak-anak kita, ya, atau lewat istri kita, berbakti melalui mereka, melalui keturunan kita. Nanti anak itu akan lihat, ya, sebagaimana dilihat bapaknya bakti sama kakeknya, dia juga akan terpanggil untuk bakti sama bapaknya. Jadi bakti kita sama orang tua akan Allah mudahkan kita mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada kita. Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu akan tergantung dengan apa yang kita kerjakan. Kita bakti sama orang tua kita, Allah akan mudahkan kita mendapatkan anak-anak yang bakti sama kita. Tapi di saat kita nggak peduli, durhaka sama orang tua kita, ingat satu saat kita punya anak, ya, Allah juga akan kirimkan kepada kita anak-anak yang durhaka kepada kita sebagai balasan dari kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Itulah yang dikatakan al jaza'u min jinsil amal. Yang keempat, yang terakhir, tahrim uquqil walidain. Jika ada perintah bakti sama orang tua, berarti di sana ada keharaman berbuat durhaka kepada keduanya. Sebagaimana bakti orang tua, nilai sisi pahalanya datang setelah mentauhidkan Allah, maka dosa kepada orang tua, dosanya pun datang setelah dosa berbuat syirik kepada Allah. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Bukan cuma dosa besar biasa, dosa-dosa besar yang paling besar. Nabi sebutkan al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bahkan durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang akan Allah percepat azabnya, sehingga anak yang durhaka Allah pasti akan menghukumnya dunia, kubur, dan juga akhiratnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Hasrat hati ingin membaca ayat-ayat yang lain, tapi apa daya waktu, ya, yang tersedia ya hanya sekian. Ya, mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Allah mudahkan kepada kita diberikan keturunan-keturunan anak-anak yang saleh dan salehah, ya, untuk agar mereka berbakti kepada kita sebagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, apabila ada hal yang perlu diskusikan, silakan. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum. Misalnya kita menghadapi cobaan, terus kita mengucapkan inilah sebuah teguran buat kita untuk menggugurkan dosa. Kalimat teguran itu dalam Islam di mana? Bahasa kalimat teguran itu apa boleh diperbolehkan? Iya. Ya, sah-sah saja seseorang merasa seperti itu, ya. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia berhusnudzan kepada Allah,
bahwa ini merupakan teguran agar saya kembali kepada Allah. Ya, itu sesuatu yang baik. Ya. Karena ada kalanya ada orang rajin maksiat tapi dia nggak mendapatkan musibah, justru mendapatkan kemewahan dunia. Kan banyak kan seperti itu. Ya. Justru orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang banyak penyakitnya, sering sakit-sakitan. Mereka yang ahli maksiat, durhaka, bahkan orang-orang kafir nggak sakit. Mereka jaya, kaya raya. Ya. Nah, maka ketika ada satu kebaikan dunia yang didapat dengan cara maksiat seperti itu, maka itu namanya apa? Istidraj. Ya. Hati-hati kita, ya. Dari mendapatkan kemewahan dunia, kebaikan urusan dunia, dari apa? Dari kemaksiatan yang kita lakukan. Saya nggak sholat tapi rezeki lancar aja kok, nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, nggak melakukan ini dan itu, ya. Nggak berpengaruh apa-apa terhadap urusan dunia, malah tambah jaya, bisnisnya semakin menggurita. Itu istidraj, ya. Tapi di saat Allah berikan kita kesulitan, penyakit atau apa, sehingga kita sadar dari keburukan-keburukan kita, yang dengan itu kita kembali lagi ke jalur yang benar, kembali lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada kalanya itu adalah musibah yang mendatangkan hikmah. Ya, dan memang harus seperti itu. Pada setiap kesulitan yang kita hadapi, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ya. Ya. Berhusnudzon kepada Allah. Barangkali dengan musibah ini Allah hendak menghapuskan dosa kita. Mungkin dengan cara ini Allah hapus dosa kita. Mungkin dengan cara ini Allah tegur kita. Mungkin dengan cara ini kita bisa kembali ke jalur yang benar. Mungkin dengan cara ini Allah hendak mengangkat derajat kita. Dan mungkin dengan cara seperti inilah kelak Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah sampaikan kita ke dalam surga. Minimal husnudzon seperti itu yang bisa kita kedepankan saat kita mendapatkan kesulitan. Maka tiada mengapa seorang berpikir dari musibah kesulitan yang dia dapat sebagai sebuah teguran dari Allah agar dia kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Mungkin kalau nggak dikasih itu dia akan semakin membabi buta, dia akan semakin lupa diri dan lupa daratan, ya, lupa daratan dan juga lupa lautan mungkin. Ya, semakin menjadi-jadi ketika tidak adanya kesulitan-kesulitan. Ketika ada kalanya kesulitan itu menjadi sesuatu yang berdampak baik buat kehidupan kita. Nggak baik menurut kita, tapi baik dalam pandangan Allah. Ya, maka Allah katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kalian suka pada hakikatnya itu berdampak baik dalam pandangan Allah. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum, ya, dan betapa banyak perkara-perkara yang kalian menyukainya padahal dalam pandangan Allah itu buruk buat kalian. Jadi hendaknya pandangan kita sesuaikan dengan pandangan Allah dengan cara kita berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, yang lainnya kalau belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada kan sigonya panggilan munada, ya. Ya, kalau Allah sama pengertiannya sama-sama meminta kepada Allah tadi. Ya. Satu itu, kedua mohon pemahaman juga mengenai syafaat dan sholawat. Ini kan kalau syafaat kan kita hanya kepada Allah. Syafaat hanya kepada Allah. Ya. Sholawat ini kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemahaman gimana? Iya, masya Allah, jazakallah khairan, pertanyaan cukup bagus, ya. Yang pertama adalah tentang Rabbana dan Allahumma, ya. Itu dalam bahasa Arab, Rabbana itu kan panggilan, seruan, ya. Yang artinya adalah ya Rabbana. Asalnya kalimat ya Rabbana ada ya-nya, ya. Ya itu adalah munada, ya. Adatul munada, ya. Kemudian dihilangkan ikhtisar untuk menyingkat saja. Maka ketika orang mengatakan Rabbana atau Rabbis, hakikatnya itu seruan. Ya wahai, ya, wahai Rabb kami. Ya, ya-nya dihilangkan untuk meringkas kalimat. Itu biasa terjadi dalam bahasa Arab, ya. Jadi itu adalah kalimat panggilan, kalimat panggilan, kalimat seruan yang diserukan seorang hamba kepada Allah, dan Allah sekali lagi suka dipanggil dengan nama-nama seperti itu. Selain itu ada juga lafal doa yang kerap kali diawali dengan Allahumma. Ya, sama seperti kalimat Rabbana. Allahumma juga memiliki makna panggilan, seruan dan permintaan. Ya.
Maka ketika kita baca terjemahan-terjemahan terkait dengan masalah ini, Rabbana dan Allahumma maknanya sama. Rabbana wahai Allah, Allahumma ya Allah, ya. Artinya adalah panggilan, seruan dan permintaan. Jadi orang mengawali permintaan dengan cara memanggil dulu nama Allah, seru dulu nama Allah, sebut dulu nama Allah, dan itu merupakan bagian daripada bentuk tawassul dalam berdoa dengan nama dan sifat, itu dibolehkan. Ya, Allahumma innaka antallah. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Allah, Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Ghafur, pengampun. Ighfirli, ampuni aku ya Allah. Intinya adalah apa? Minta ampunan. Tapi enggak angkat tangan, Ighfirli, minta ampun aku ya Allah. Enggak. Ada pendahuluan, dia sebut dulu nama Allah. Ya, agar dengan itu doanya semakin mendapatkan porsi besar untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah. Jadi secara makna Rabbana dan Allahumma sama-sama bentuk panggilan seorang hamba kepada Allah karena hamba ini hendak meminta sesuatu kepadanya. Pertanyaan yang kedua tentang syafaat dan sholawat. Kalau syafaat itu kan artinya kebaikan yang nanti akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Ya. Betul. Dari mana kebaikan ini Allah berikan? Allah berikan kebaikan melalui beberapa perantara. Yang paling besar memberikan kebaikan dengan izin Allah adalah Rasulullah. Nanti akan memberikan kebaikan. Ya. Dan ingat, Nabi saat memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat dengan apa? Dengan izin Allah. Bukan berkat serta merta karena kemampuan dan kehebatan beliau, tidak. Dengan izin Allah. Ya makanya nanti kita mendapatkan cerita hadis tentang pada mahsyar kan? Ya ketika manusia melakukan penantian yang begitu panjang. Sehingga mereka ingin supaya disegerakan urusan mereka. Datang kepada Musa nggak mampu. Datang kepada Ibrahim nggak mampu. Datang kepada Nuh nggak mampu. Sampai kemudian datang kepada Muhammad SAW. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi datang dengan sujud kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, Is'al tu'ta wasfa tusabba. Ya, mintalah aku akan beri. Ya, kemudian berikanlah syafaat kepada umatmu, aku akan mengizinkannya. Jadi Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah. Maka ketika kita minta syafaat, jangan langsung kepada Rasulullah, langsung minta kepada Allah. Karena semua syafaat dengan berbagai macam jenisnya hanya milik Allah. Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Muhammad bahwa semua syafaat adalah milik Allah, maka mintakan syafaat itu kepada Allah saja. Betul, Nabi bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, bahkan kaum muslimin dengan muslim yang lain bisa saling memberikan syafaat. Tapi mereka mampu memberikan syafaat tidak dengan sendirinya. Semuanya dengan izin Allah. Makanya syarat syafaat itu kan ada dua. Yang pertama apa? Izin Allah kepada si pemberi syafaat. Yang kedua apa? Ridho Allah kepada si penerimanya. Kita ini nanti mungkin kita akan melihat ada saudara kita nggak ada di sorga. Ada orang tua kita, ada siapapun nggak ada di sorga. Kita ingin bisa memberikan bantuan kepada mereka. Ya, apakah langsung kita petantang-petenteng, wahai Malik keluarkan nih anak saya dari neraka menuju sorga. Ya, saya ingin bantu dia. Enggak. Dia minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin memberikan bantuan kepada saudaraku, kepada orang tuaku, kepada teman majelisku, kepada tetanggaku, kepada kerabatku, boleh. Izin, ketika dapat izin dari Allah, ya, aku izinkan engkau memberikan syafaat kepada siapapun orang yang engkau pilih. Ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada si fulan. Allah lihat, Allah ridha sama si fulan, terjadi syafaat. Izin sudah ada, tapi orang yang kita minta tidak Allah ridhoi. Ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada si fulan. Allah lihat, si fulan, Allah, saya nggak ridho sama dia. Terjadi nggak syafaat? Nggak terjadi. Walaupun orang ini sudah dapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, tapi ketika orang yang diberi syafaat adalah orang yang tidak Allah ridhoi, nggak terjadi syafaat. Syafaat baru bisa terjadi dengan dua syarat: izin Allah kepada si pemberi syafaat, ridho Allah kepada si penerima syafaat. Jadi nggak boleh kita minta langsung syafaat kepada Rasul karena semua syafaat milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Adapun salawat itu kan bukan minta, ya. Dia mendoakan, minta doa kepada Allah memberikan kebaikan. Kita sedang mendoakan Rasulullah, ya, berdoa kepada kebaikan kepada Allah untuk kebaikan beliau. Ya. Nanti sebagai balasannya bukan serta merta. Nabi kan udah aman, udah apa? Kenapa kita harus minta kepada Allah untuk kebaikan beliau? Nanti kebaikan doa ini akan kembali ke kita.
Bukankah Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sholatan wahidah." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Itu yang kita kejar, keutamaan itu. Kita berselawat kepada beliau dengan mengatakan kalimat-kalimat tadi, sebagai gantinya Allah akan memberikan selawat kepada kita. Selawat kepada kita maksudnya apa? Ya, doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Jadi betul kalau selawat itu ya kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau selawat itu bukan permintaan. Bukan permintaan kepada Nabi isinya, tapi permintaan kepada Allah untuk Nabi kita. Selawat kepada Nabi, tapi syafaat harus mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat itu hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan dengan Al-Jaqibah 6 bahwa langit terbelah itu. Malaikat memohon kepada Allah untuk penduduk bumi. Salawat itu hanya kepada Allah, apa bisa kepada malaikat juga kan? Maksudnya selawat kepada, minta selawat maksudnya gimana? Salawat itu kepada Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, apakah malaikat juga sifatnya salawat juga? Enggak, kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut kalimat salawat kepada beliau, ya, nanti sebagai balasan Allah akan memberikan salawat kepada dia, dan malaikat juga akan memberikan salawat. Makanya dikatakan gimana, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat kepadanya dengan selawat-selawat yang baik, ya. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Allah dan malaikat pun berselawat kepada beliau. Ya. Maksudnya adalah apa? Ketika selawat dari Allah berselawat, maksudnya apa? Mendoakan. Malaikat berselawat mendoakan. Kita berselawat minta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi selawat Allah, selawat malaikat, selawat kita memang maknanya berbeda-beda. Ya, selawat kita kepada beliau artinya minta kepada Allah supaya Allah memberikan dan mencurahkan kebaikan kepada Rasul kita. Selawat Allah kepada beliau apakah minta? Enggak. Berarti apa itu? Ya, menjamin kebaikan hatinya. Ya, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.